Sekali lagi, saya tidak menolak boxing dari Bokir, tapi saya menawarkan menambah rules untuk kickboxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, salam persaudaraan. Jadi di video kali ini saya akan mereaction tanggapan dari Bokir Sasmita. Jadi beliau menanggapin dari videonya saya, yang dimana saya juga menanggapin dari obrolan antara Ratu Bidadari dan Bokir Sasmita. Di sana Bokir juga berkomentar, oke gas boxing. Jadi saya diajak tanding nih, tawarkan Ratu Bidadari, kata Bokir oke gas boxing. Dan Ratu Bidadari juga menawarkan boxing dan kickboxing di sana ya, tapi ya Bokirnya maunya boxing. Dan saya mereaction juga, menanggapin kalau saya itu memang di boxing tidak ada pengalaman sama sekali. Jadi sama aja kayak saya itu member ya. Karena saya bergelut di dunia pencak silat prestasi dari tahun 2003 sampai 2016, itu habitnya tidak boleh menyerang kemaluan dan leher ke atas. Tapi kadang juga namanya kita bertanding, kita nggak sengaja keserang bagian kepala ya, kemaluan dan lain-lain. Tapi di sana aturannya kita tidak boleh menyerang bagian kepala. Jadi habitnya kita itu tidak menutupin kepala dan tidak dibiasakan untuk menghindar bagian kepala karena memang tidak boleh menyerang bagian kepala. Sedangkan di boxing itu boleh menyerang bagian kepala, bahkan harus diserang bagian kepala ya. Nah, di sini saya menawarkan untuk special match atau special rules, satu ronde boxing, satu ronde kickboxing, atau dua ronde boxing, satu ronde kickboxing, nggak masalah. Di kedua ini juga saya itu tidak punya pengalaman sama sekali ya, nol besar, pasti kaku banget. Kalian pasti pernah melihat ketika praktisi bela diri mencoba yang tidak ada pengalaman terus mencoba sparring ke ranah lain, pasti ngelihatnya lucu dan kaku banget. Contoh nih, misalkan silat tanding tiba-tiba seru-seruan nih di MMA, pasti lucu lihatnya. Begitupun sebaliknya, MMA nggak punya basic skill bertanding di pencak silat prestasi, tiba-tiba tanding di silat, pasti kaku banget ya. Ini pernah kalian lihat ketika Mas Wardi sparring silat sama saya, terlihat kaku. Ketika saya mencoba ke ranahnya MMA, begitu juga saya terlihat kaku. Nah, seperti sama Mas Rizal Zulmi juga, saya ini nggak ada pengalaman di kickboxing, jadi terlihat kaku banget. Gerakannya lompat atau bagaimana terlihat kaku ya, apalagi tidak pernah latihan sama sekali. Intinya ya tetap harus latihan. Saya sudah pensiun dari atlet itu sejak tahun 2016 dan menggeluti sebagai pelatih, jadi ngelatih aja, nggak latihan secara fisik, nol besar ya. Tapi di sini saya mulai gerak-gerak lagi supaya berat badan saya tidak terlalu berat, karena saya ngelihat wah gemuk banget ya. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman juga banyak ketika ketemu saya, wah Mas Dini kayak kurusan ya. Karena memang saya mencoba untuk menurunkan berat badan. Oke, kita reaction dulu tanggapan dari Bokir menanggapin dari videonya saya. Saya menanggapi video dari VT Mas Denny. Jadi gini awalnya. Jadi waktu itu gua ketemu sama Ratu Bidadari nih after tanding dari JBRX Promotion di UMM Dome. Nah terus udahan di cafe tuh ketemu lah. Aku ditawarin sama Ratu Bidadari, Mas Bokir mau nggak kalau boxing sama Mas Denny mana ya Mas, temen Korudi baku hantam. Oh iya tahu, kata gue gitu. Mau nggak? Mau aja Mas kalau boxing, gue jawab gitu kan. Ya udah, disitulah dia pengen bikin PT buat PT Ratu Bidadari, udah kan. Jadinya dibuatlah kita, dan akhirnya gue nggak tahu, akhirnya dia bilang boxing atau kickboxing. Gimana? Tapi kalau untuk saat ini ya gue lagi fokus boxing. Sama kok, gue juga baru belajar, intinya belajar terus. Gitu aja sih. Kalau misalkan ngajak kickboxing, kayaknya nanti dulu fokus boxing gue gitu. Oke, sama-sama dari awal kok. Kita masih cetek Mas.
masih banyak belajar, masih banyak kurangnya. Oke, itulah tanggapan dari Bokir ya. Saya tetap respect kepada Bokir dan cara dia menanggapi di video saya juga sopan. Ya nggak kayak ketika dia ingin bertanding dengan yang lain terlihat lebih tengil ya. Di sini saya respect sama beliau ya. Secara umur juga saya jauh tua dari dia. Saya udah 35. Saya udah nggak pernah tanding lagi. Jadi untuk di boxing sama seperti member ya, mulai dari nol. Jadi nggak ada skill ke sana. Komentar-komentar juga pro dan kontra itu hal biasa ya, media sosial, karena nggak semua orang itu sesuai dengan pikiran kita, sejalan sama pikiran kita, dan sesuai untuk mendukung kita juga. Ada yang pro ke Bokir, ada yang pro ke saya, tapi saya respect pada Bokir ya, karena yang saya lihat dia banyak peningkatan nih dari awal sampai sekarang, dan jam terbang dia bertanding udah lumayan banyak ya, sedangkan saya nggak ada sama sekali di boxing. Jadi kenapa saya menawarkan satu ronde boxing dan satu ronde kickboxing? Karena di dua rules ini saya tuh tidak punya pengalaman sama sekali ya, dan itu sama-sama boleh menyerang kepala. Jadi di kickboxing pun saya nggak ada pengalaman, tapi setidaknya kalau saya di pencak silat saya bisa menendang, dan saya juga tidak terbiasa menendang di kepala dan harus belajar lagi. Sedangkan boxing kan sudah diajarkan menangkis di kepala. Jadi setidaknya kalau saya bisa nendang, dia tetap bisa menangkis di kepala nih. Jadi sebenarnya sama aja. Ya, Bokir tetap bisa menangkis dan menyerang bagian kepala. Makanya saya menawarkan boxing dan kickboxing. Dan saya tidak pernah menolak untuk tidak boxing ya. Tapi saya menambah rules. Nambah rules untuk di kickboxing supaya kaki saya juga bisa main walaupun saya nggak pernah menyerang di bagian kepala ya. Jadi teman-teman ya banyak menanggapin, ayo yang tengah-tengah itu kickboxing karena Mas Denny juga nggak pernah kickboxing. Ada juga ya udah terima aja boxingnya Mas, kok nggak mau. Sudah saya bilang bukan saya tidak menolak boxing, tapi saya menambah rules. Saya mengokekan boxing tapi menambah rules ya. Kalaupun misalkan 3 ronde oke lah, 2 ronde boxing, 1 rondenya kickboxing ya, karena memang kita di silat tuh nggak terbiasa gimmick-gimmick seperti ini ya. Jadi kalau yang saya lihat di dunia entertain seperti ya yang terjadi banyak di promotor-promotor ataupun di pertandingan MMA ya, itu awalnya ada war dulu. Nah, bisa dikatakan seperti ini ya. Tapi di sini Bokirnya menanggapin saya juga sopan, jadinya saya tuh nggak bisa tenggil juga ke Bokir. Ya saya respect tetap ya. Intinya teman-teman ya jangan menyepelekan siapapun ya. Jadi ada juga yang berkomentar, alah Mas Denny cuman Bokir kok, terima aja, dia kan orang-orang tawuran. Saya tidak pernah meremehkan siapapun dan saya melihat Bokir bagus ya untuk kategori saya. Saya nggak punya pengalaman boxing, tapi oke, kalau niatnya sparring saya gas-gas aja. Tapi namanya bertanding ya kita harus persiapan yang matang dan tidak mudah untuk beradaptasi ke ranahnya lain. Apalagi saya dari nol lagi yang bukan atlet aktif seperti dulu. Jadi bedakan atlet dengan mantan atlet yang tidak latihan lagi. Penyesuaian fisik, penyesuaian teknik, dan aturan yang pastinya ya. Teman-teman pasti pernah melihat saya boxingan atau kickboxing, itu kaku banget ya. Kaku banget. Intinya semua itu ada ranahnya masing-masing. Di silat itu ada silat prestasi, ada silat bebas. Silat bebas yaitu dia yang boleh menyerang kepala, atau ada pencak dor yang bebas menyerang bagian kepala juga. Tapi kebanyakan kita yang pencak silat ini ketika ikut bertandingnya di prestasi yang aturannya yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Sama seperti karate juga. Karate ada yang seperti silat prestasi, ada juga yang Kyokushin, full body contact. Nah, kalau yang karate yang biasa itu dia tidak boleh full power mukulnya, sedangkan Kyokushin full body contact. Ya, saya rasa di beberapa bela diri juga ada hal-hal seperti itu ya. Jadi ada yang memang bebasnya, ada yang versi prestasinya. Dan teman-teman juga harus tahu ya, setiap bela diri itu harus punya aturan masing-masing, dan kita tidak bisa hebat di semua bidang ya. Kita akan terlihat kaku kalau kita mengikuti ke rulesnya masing-masing, kecuali kita penyesuaian ya. Saya juga sharing-sharing sama
fighter MMA yaitu Yong Eka. Beliau ini dulunya boxing. Terus dia sekarang menggeluti MMA. Saya tanya, apakah ada perbedaan ketika dia yang dulunya boxing terus ke MMA? Ketika kita suruh dia tanding ke boxing lagi, kata dia ada perbedaan dan itu harus menyesuaikan lagi. Karena antara boxing dan teknik pukulan untuk di MMA ada sedikit perbedaan ya, dan itu dia harus penyesuaian lagi, katanya harus latihan lagi. Dia aja yang atlet boxing ke MMA, ketika dia ingin bertanding ke boxing aja dia harus penyesuaian lagi karena habitnya sudah beda ya. Jadi sekali lagi, saya tidak menolak boxing dari Bokir, tapi saya menawarkan menambah rules untuk kickboxing. Oke? Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah.